Oke, what's up guys? Balik lagi dengan channel Redesign. Kali ini saya akan membuat logo sederhana lagi di Adobe Illustrator. Langsung saja kita akan pakai Polygon Tool. Kalian bisa cari di Tools, lalu kalian bisa pilih Polygon Tool. Kalian bisa klik kiri, lalu kalian bisa buat radius 300 pixel. Kalian bisa buat slides 3, klik OK. Oke, seperti ini. Jadi dia akan sebesar seperti ini. Terserah kalian mau buat besar atau kecil. Kita akan taruh di tengah, kalian bisa buat horizontal align center dan vertikal. Oke. Jadi sudah seperti ini kalian bisa buat derajat 180 derajat, oke. Kalian bisa lihat di sebelah kanan atas properties, kalian bisa lihat rotate ya, oke. Kalian bisa buat 180 derajat, oke. Di sini ada. Oke, jadi dia akan kebalik ya, seperti ini. Oke, jadi untuk isinya ini warna putih ya. Kita akan hilangkan isinya, oke. Kita bisa hilangkan isinya, oke, seperti ini. Oke, jadi sudah seperti ini. Saya akan panggil guide. Kalian bisa klik kanan, lalu show rules. Kalian bisa tarik guide. Oke, kalian bisa klik kanan lagi, unlock guide. Ya, kalian unlock guide. Lalu kalian bisa taruh di tengah. Oke, kalian bisa kunci guide lagi. Kalian bisa klik kanan, lalu kalian bisa lock guides ya, seperti ini. Oke, jadi sudah seperti ini. Kalian bisa select objek yang segitiga ini. Kalian bisa pilih objek yang di atas sebelah kiri. Kalian bisa objek, lalu kalian bisa envelope distort, kalian bisa pilih make with warp ya, oke. Kalian bisa pilih make with warp, oke. Seperti ini. Kalian bisa buat arc ya, oke. Di sini ada terdapat banyak sekali. Di sini ada bendera, rise, switch, wave, flag dan lain-lainnya, oke, seperti itu. Saya akan pilih arc ya, oke. Kalian bisa buat horizontal, kalian bisa pilih horizontal dan untuk bandnya kalian bisa buat min 17%, kalian bisa preview. Oke, jadi dia akan seperti ini ya, oke. Kalian bisa buat band 17% dan untuk horizontal dan vertikal kalian bisa buat 0% dua-dua ya, oke. Kalian bisa klik OK. Jadi sudah seperti ini ya, oke. Jadi sudah seperti ini, kalian bisa klik select objek lagi, lalu kalian bisa klik objek yang di atas, kalian klik, lalu kalian bisa pilih expand. Kalian bisa pilih expand, lalu kalian bisa pilih OK. Kalian bisa klik OK ya seperti ini. Oke, klik OK maksudnya. Jadi gua tadi salah kata, macam tertekan gitu. Oke, kalian bisa klik OK. Jadi seperti ini. Oke. Jadi sudah seperti ini kalian bisa zoom sedikit, oke. Kalian bisa zoom sedikit. Oke, jadi sudah seperti ini. Kalian bisa pilih direct selection tool. Kalian bisa pilih direct selection tool, lalu kalian bisa drag sedikit ke atas ya, oke. Kalian bisa drag sedikit ke atas seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi dia seperti inilah ya. Kayak tameng ya, oke. Kayak film-film yang kalau baku perang ada tameng ya. Biasanya begitu sih. Oke. Oke, jadi sudah seperti ini kalian bisa fit on screen ya. Oke. Jadi sudah seperti ini. Kita akan buat rectangle tool. Kalian bisa buat persegi panjang ya. Oke. Kalian bisa buat persegi panjang seperti ini. Lalu saya akan buat untuk lebarnya kalian bisa buat 50 pixel untuk lebarnya. Kalian bisa lihat properties di sebelah kanan atas. Kalian bisa buat 50 pixel lalu kalian bisa klik OK, terserah. Oke. Oke, jadi sudah seperti ini kalian bisa taruh di tengah, oke. Kalian bisa taruh di tengah. Lalu saya akan copy persegi panjang ini, kalian bisa copy, kalian tahan Alt lalu kalian copy. Setelah itu kalian bisa ubah derajatnya menjadi 300 derajat ya, oke. Kalian bisa buat 300 derajat, kalian rotate lalu kalian bisa pilih 300 derajat. Oke, seperti ini. Kalian bisa copy, kalian taruh di tengah seperti ini. Lalu saya akan copy, lalu saya akan buat lagi dia kebalik ya. Kalian bisa klik kanan, lalu kalian bisa transform, lalu kalian bisa reflect, lalu kalian bisa vertikal, kalian bisa preview, down preview, kalian bisa klik OK. Kalian bisa taruh di tengah seperti ini. Oke, jadi sudah seperti ini. Saya akan buat rectangle satu. Jadi yang seperti gambar tameng di belakang ini dia kita tidak bisa edit gradin ya, oke. Kalian tidak bisa edit gradin, jadi saya akan gunakan sampel. Jadi saya akan buat rectangle tool, kita akan gunakan sampel. Oke, jadi seperti ini. Saya akan pilih warna gradin, saya akan pilih warna orange, kalian bisa pilih klik gradin, lalu kalian bisa klik gradin, seperti ini. Lalu saya akan buat 3 buah lingkaran ya. Di sini terdapat sebuah lingkaran ya, kecil-kecil ini ya, oke. Kalian bisa lihat. Kalian bisa buat 3, lalu saya akan buat 50% location untuk di tengah. Lalu untuk slides-nya saya akan buat 30% slides kanan ya, oke. Kalian bisa buat 30% untuk slide kanan.
Lalu untuk slide kiri kalian bisa buat 70%. Jadi 30 tambah 70 menjadi 100% ya, oke. Jadi dia ada di tengah, oke. Oke. Jadi seperti ini kalian bisa ubah warna ya. Oke, jadi 3 buah lingkaran ini kalian yang kecil-kecil ini kalian bisa buat warna orange. Terserah kalian mau buat warna apa ya. Oke, seperti itu. Saya akan buat warna orange. Oke, jadi seperti ini. Jadi saya akan buat warna orange semua. Kalian bisa edit gradient atau kalian bisa pilih gradient tool. Kalian bisa edit gradient. Lalu saya akan zoom sedikit. Kalian bisa lihat ya. Oke. Oke, jadi warnanya ini ya. Oke. Jadi di sini terdapat sebuah 3 lingkaran ya. Oke, jadi ini adalah warna dari gradient tool ya. Oke. Oke, jadi sudah seperti ini. Kalian bisa klik salah satu. Kalian tinggalkan yang warna di tengah. Lalu kalian bisa pilih window. Lalu kalian bisa pilih color guide ya. Kalian color guide. Lalu kalian bisa pilih warna orange. Lalu kalian bisa buat agak warna hitam sedikit. Oke, seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Kalian bisa buat yang di sebelah kiri lagi. Kalian bisa pilih window. Lalu kalian bisa pilih color guide ya. Kalian bisa buat agak warna hitam sedikit lagi. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita sudah ada sampel warnanya, oke. Kita sudah sampel warnanya. Dan untuk di belakang ini yang warna yang tameng seperti gambar tameng ya, oke. Jadi saya bilang sebut itu tameng, oke, seperti itu. Oke, jadi saya akan ambil warna yang kita ambil sampel ini. Kalian bisa pakai eyedropper tool ya. Kalian bisa copy warnanya. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini guys. Kalian bisa lihat ya. Mungkin kayaknya ini warnanya agak gelap ya, oke. Jadi begini saja ya, nggak apa-apa. Oke, jadi saya akan lock selection yang di belakang. Kalian bisa Ctrl 2. Lalu saya akan buat yang ini, yang rectangle ini yang saya buat tadi. Saya akan isi warna putih. Kalian bisa pilih warna putih seperti ini. Lalu saya akan taruh di tengah. Kalian bisa buat group. Lalu kalian bisa taruh di tengah. Oke. Oke. Jadi sudah seperti ini. Kalian bisa pilih Shape Builder Tool. Kalian bisa pilih Shape Builder Tool. Lalu kalian bisa hapus di sebelah kiri ini. Kalian bisa tahan Alt untuk hapus ya. Oke. Tahan Alt. Lalu kalian hapus. Dan di atas kita hapus. Oke. Lalu saya akan taruh di tengah. Kita bisa taruh di tengah seperti ini ya. Oke. Lalu saya akan ungroup sedikit. Kita akan perpanjang sedikit di bawah. Oke. Panjang sedikit. Nah seperti ini. Kita akan fit on screen. Kita bisa zoom sedikit. Oke, jadi kita akan buat grup lagi. Oke. Jadi untuk di belakang kita akan open ya. Kita akan buka kuncinya. Jadi kita akan klik kanan dulu lalu saya akan hide guide ya. Oke, hide guide. Lalu kalian bisa pilih object lalu kalian bisa unlock all. Oke, unlock all. Setelah itu saya akan perdekat sedikit. Saya akan perdekat. Lalu saya akan buat grup semua ini. Kita bisa hapus yang sampel warna ini. Kita bisa buat kita bisa select all lalu kalian bisa Ctrl G. Kalian bisa buat grup ya, oke. Setelah itu kalian bisa pilih Pathfinder, kalian bisa pilih window lalu kalian bisa klik Pathfinder yang ada di bawah ini ya, oke. Kalian bisa lihat Pathfinder, oke. Kalian bisa tekan Shift plus Ctrl F9, oke. Jadi seperti ini. Oke, jadi di sini terdapat Pathfinder ya, oke. Di sini ada divide, trim dan merge ya, oke. Seperti itu. Kalian bisa pilih trim, kalian klik, lalu kalian bisa klik kanan lagi, lalu kalian bisa pilih isolate selected group, oke. Lalu kalian bisa hapus ya, oke. Kalian bisa hapus ini. Oke, kalian hapus yang di tengah ini, yang warna putih tadi kita buat. Kalian bisa hapus. Jadi warnanya dia tidak pudar ya. Kalau kita pakai Shape Builder Tool, nanti warna gradinya dia akan jadi lain ya, seperti itu. Oke, jadi kita pakai yang isolate group itu. Oke. Jadi seperti itu kita bisa on screen. Jadi terserah kalian mau seperti apa besarnya, yang penting sesuai hati kalian. Oke, jadi saya akan pakai rectangle tool. Saya akan taruh warna hitam di belakang, agak warna hitam. Kalian bisa klik kanan, lalu kalian bisa arrange send to back. Lalu kalian bisa buat agak warna hitam sedikit. Oke. Kalian bisa Ctrl 2 untuk select lock selection, maksudnya kunci selection. Oke, seperti itu. Jadi seperti ini ya, guys. Saya akan perkecil sedikit, oke. Kita bisa buat sedikit kecil. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, jadi terserah kalian mau seperti apa. Kita akan buat sesuai hati kita ya. Oke. Oke, jadi seperti ini. Oke, jadi saya akan buat satu lagi. Oke.
kalian bisa kontrol selection, lalu kalian bisa ungroup. Lalu saya akan copy yang di sebelah kiri kanan atas ini ya. Oke, saya akan copy. Kalian bisa tahan Alt, lalu kalian bisa copy. Oke, seperti ini. Jadi saya akan buat satu lagi, sorry guys ya. Saya akan buat satu lagi. Kalian bisa tahan Alt, lalu kalian copy. Oke, jadi seperti ini. Saya akan taruh di tengah. Kalian bisa buat grup semua, Ctrl G. Lalu kalian bisa fit on screen. Lalu kalian bisa taruh di tengah. Oke, seperti ini. Lalu saya akan select object, lalu kalian bisa klik kanan, ungroup. Oke, jadi saya akan buat satunya yang berbeda. Oke, oke, jadi sudah seperti ini. Kalian bisa tahan Alt, kalian copy satunya. Kalian copy seperti ini. Lalu kalian copy lagi seperti ini. Yang penting kalian buat sama rata ya. Oke, oke, jadi seperti ini. Saya akan buat dia ke kiri sedikit. Jadi saya insting saja. Saya tidak pakai rules. Kalian bisa insting saja. Oke, saya bisa. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, lalu saya akan select objek yang di sebelah kanan ini yang saya copy tadi. Kalian bisa select semua, lalu kalian bisa pilih Shape Builder Tool. Kalian bisa hapus ya di bagian ini. Oke, kalian hapus. Oke, jadi kalau terlalu lebar atau terlalu besar, kalian bisa Ctrl Z ya. Oke, jadi kalian bisa buat perbaiki. Oke, kalian bisa perbaiki begitu. Oke, jadi saya akan perbaiki. Apakah dia sudah pas atau belum ya? Oke. Oke, jadi seperti ini. Saya akan select lagi objek. Akan bisa buat shape builder tool. Kita hapus. Seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya guys. Oke, jadi kita sudah dapat dua logo ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau video ini bermanfaat, mungkin kalian bisa bantu channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share jika bermanfaat. Oke, kiranya bermanfaat. Oke, bye. Thank you.